Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Bayi Praja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur bumi. Struktur bumi tersusun dari 3 komponen yang meliputi lapisan batuan, yaitu litosfer, lapisan perairan, yaitu hidrosfer, dan lapisan udara, atmosfer. Lapisan batuan, litosfer. Lapisan batuan penyusun bumi terletak paling atas dan dari permukaan bumi. Lapisan ini disebut dengan nama kerak bumi dengan ketebalan 70 km hingga 100 km. Struktur lapisan kulit bumi. Struktur bumi yang Anda pijak tidak tersusun dari material seragam dan homogen. Berikut struktur lapisan kulit bumi. 1. Kerak bumi, yaitu lapisan paling luar sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Lapisan tanah dalam kerak bumi. Lapisan organik, tempat pembusukan biomasa menjadi unsur abiotik. B. Lapisan tanah, topsoil, yaitu berwarna terang kaya humus dan mengalami pencucian. C. Lapisan tanah tengah, subsoil, yaitu gelap, tempat akumulasi aluviasi. D. Lapisan batuan induk, paren material, yaitu batuan mudah lapuk, sulit ditembus akar. E. Lapisan batuan dasar, bedrock, yaitu batuan keras yang tidak mudah lapuk. 2. Selimut bumi, merupakan lapisan bumi di bawah kerak bumi yang terdiri atas material cair. Selimut luar, astenosfer, lapisan di bawah litosfer pada kedalaman kurang lebih 100 km hingga 400 km. Formasi magma akan terbentuk pada lapisan ini dengan suhu mendekati 1300 derajat Celcius. B. Selimut dalam, lapisan di bawah astenosfer dengan kedalaman hingga 2900 km. Komposisi selimut dalam banyak didominasi oleh campuran besi dan batuan basal. 3. Inti bumi. Inti bumi, lapisan ini terletak pada kedalaman lebih dari 2900 km di bawah permukaan bumi. Kerak bumi tersusun atas lempeng tektonik yang bergerak saling berinteraksi. 6. Lempeng utama adalah lempeng Amerika, Afrika, Eurasia, Pasifik, India, Australia, dan Antartika. Gerakan lempeng menyebabkan deformasi, retakan batuan, dan aktivitas tektonik seperti gempa. Jenis sesar berdasarkan gaya. 1. Sesar normal, tekanan vertikal, batuan bergerak ke bawah. 2. Sesar naik, yaitu tekanan horizontal, batuan bergerak ke atas. 3. Sesar mendatar, gerakan horizontal tanpa perubahan ketinggian. 2. Lapisan perairan atau hidrosfer. Lapisan perairan meliputi lautan, danau, sungai, air, tanah, gletser, salju, dan uap air. Pada proses lapisan perairan dibagi menjadi A. Daur hidrologi, B. Perairan darat, dan C. Lautan. Daur hidrologi merupakan proses perputaran air di bumi, meliputi 1. Jenis daur. 1. Pendek, air menguap dari laut menjadi awan lalu hujan kembali ke laut. Sedang, yaitu air menguap menjadi awan, hujan di daratan, kembali ke laut melalui sungai. Panjang, air menguap membentuk awan mengandung es, hujan atau salju, kembali ke laut. 2. Tahapan. 1. Evaporasi, penguapan air dari permukaan. Transpirasi, penguapan air dari tumbuhan. 3. Sublimasi, perubahan es menjadi uap. 4. Intersepsi, air hujan tertahan di daun atau tumbuhan. Kondensasi, perubahan fase uap menjadi titik-titik air yang berkumpul menjadi awan. Adveksi, pergerakan butiran air dalam bentuk awan. Presipitasi, jatuhnya air ke permukaan bumi dari kumpulan awan. Runoff, mengalirnya air hujan di permukaan bumi yang berasal di perlokasi. Perlokasi, yaitu proses perembasan air hujan dari permukaan ke dalam tanah. B. Perairan darat. 1. Danau, 2. waduk, 3. embung, 4. rawa, 5. air tanah. C. Lautan. Lautan secara umum merupakan kumpulan air asin yang sangat
besar menghubungkan antara daratan di permukaan bumi. Hampir 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga laut sangat berperan penting dalam daur hidrologi karbon, daur nitrogen, dan iklim permukaan bumi. Ada 4 jenis lautan sebagai berikut. 1. Samudra osean. 2. Samudra Pasifik. Samudra osean yaitu lautan yang sangat luas yang umumnya memisahkan antar benua. 1. Samudra Pasifik. 2. Samudra Atlantik. 3. Samudra Hindia. 4. Samudra Antartika. 5. Samudra Arktik. Laut yaitu bentangan air asin yang luasnya tidak sebesar samudra, yaitu bentangan air asin yang memisahkan antar pulau dalam jarak dekat. Teluk yaitu air laut yang menjorok masuk ke dalam pulau. 3. Lapisan udara atau atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, berfungsi sebagai pelindung dari benda langit dan radiasi matahari, serta menyimpan panas. Atmosfer tersusun dari campuran gas, terutama nitrogen dan oksigen. Cuaca adalah kondisi udara sesaat, sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu panjang. Udara merupakan campuran heterogen dari berbagai gas dengan nitrogen dan oksigen sebagai komponen utama. Atmosfer memiliki ketebalan sekitar 1000 km dan berat 6 miliar ton. Di dalam lapisan udara, atmosfer dibagi menjadi 4. A. Troposfer, yaitu lapisan-lapisan yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini memiliki tekanan udara yang paling tinggi, dengan sebagian massa udara terkonsentrasi pada lapisan troposfer. B. Stratosfer, yaitu lapisan atmosfer di atas tropopause, disebut juga dengan lapisan inversi. Artinya suhu udara akan semakin bertambah seiring bertambahnya ketinggian. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh lapisan stratosfer yang dapat menyerap radiasi ultraviolet matahari yang masuk ke bumi. C. Mesosfer, yaitu lapisan atmosfer di atas stratopause. Sebagian besar meteor akan terbakar pada lapisan ini. Suhu akan terus menurun hingga lapisan pembatas yang disebut mesopause pada ketinggian 80 km. Pada lapisan ini suhu udara mencapai minus 85 derajat Celcius. D. Termosfer, lapisan yang terletak di atas mesosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio dari pemancar kepada receiver di bumi. E. Exosfer, yaitu lapisan atmosfer terluar. Sinar matahari dipantulkan kembali keluar oleh lapisan ini. Sinar matahari yang berhasil dipantulkan keluar disebut sebagai cahaya zodiak. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dengan suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Itu saja dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.